Selamat datang Pak Rizky dan Pak Rudi. Masya Allah. Pak Rizky ini adalah guru SMA ya. Pakai mic ini ya? Benar Pak? SMP SMA. SMP SMA. Mata pelajaran apa Pak Rizky? Kebetulan saya ngajar di beberapa sekolah ya. Ya. Sekolah sini saya ngajar satu pelajar biologi. Biologi. Ini Pak Rizky pendidikannya di biologi juga. Kebetulan bukan. Apa tuh Pak Rizky? Boleh tahu nggak? Saya di akuntansi. Masya Allah luar biasa guru multi talent. Memang Darlas itu guru-gurunya multi talent ya. Meskipun bukan dari jenjang pendidikan IPA, tapi dia bisa mengajar dengan IPA. Baik, nanti kita tanya berikutnya Pak Rizky ya. Kembali ke Pak Rudi. Pak Rudi, Masya Allah. Pak Rudi di sini guru apa Pak Rudi? Kebetulan saya di sini mengajar fisika dan kimia pada saat. Wow, keren lagi. Itu nggak keren. Lebih berat lagi. Untuk SMP SMA apa salah satunya aja? Kebetulan kimianya itu SMA. Untuk fisikanya SMP dan SMA. Jadi oh iya kalau kimia memang ke SMP aja. Iya. Kalau SMP nggak ada ya? SMP itu jatuhnya ke IPA sebenarnya. Cuma di sini udah terbagi menjadi dua, ada fisika dan biologi. Wah. Untuk kimia itu sebenarnya di SMP kurang ya. Sebenarnya banyaknya di SMA, makanya kimia nggak ada di SMP. Terus respon para santri untuk belajar kimia itu kan dari dulu kan pelajaran yang ditakuti kedua setelah fisika. Pertama matematika, fisika, baru kimia. Nah itu gimana tuh baru Ini mau ngasih? ceritain dari awal bagaimana nih? Intinya aja. Setelah itu baru masuk ke biologi. Karena ini bersendiri kan, ilmu pengetahuan alam tuh fisika, biologi, dan kimia. Nah gimana tuh? Oh ya, pas pertama masuk ke sini dengan mata pelajaran yang sangat mereka tidak sukai. Iya. Aduh, itu berat sekali tantangannya. Terus gimana nyari solusinya Bang? Cara solusinya pertama menjadi teman dulu buat Oke. mereka. Iya, buat mereka nyaman, buat seolah-olah kita teman mereka, baru kita masukin materi secara perlahan. Jadi mindsetnya dirubah dulu ya? Iya, mindsetnya dirubah dulu. Karena anak-anak berpikir seperti ini. Udah materinya eksak, hitung-hitungan, ketemu guru yang Masya Allah Nah tidak itu menjadi dia, teman, luar susah. biasa. Makanya saya di sini mensiasatinya bagaimana saya pertama masuk dulu ke dunia mereka, Mhm. berteman dulu akrab dengan mereka, baru saya masukin secara perlahan materi-materinya. Dan alhamdulillah walaupun tidak terlihat secara real ininya, tapi alhamdulillah yang saya rasakan secara pribadi sebagai guru ada perubahan-perubahan. Progresnya luar biasa. Progresnya Wah, alhamdulillah. dahsyat luar biasa. Ini Dari yang anak-anak nih Derajat ya. Ah. Pertama saya masuk, "Wah, ini apaan? Ini rumus apa? Pak nggak tahu, saya nggak belajar fisika." Bilangnya seperti itu. Sedangkan mereka belajar itu dari kelas 7 SMP sampai dengan kelas 12 SMA. keren Pas saya banget. masuk dengan kelas 12 SMA, mereka jawabnya seperti itu. Tapi sekarang jadi pelajaran menyenangkan buat mereka ya? Alhamdulillah bisa dikategorikan seperti itu. Itu saya nggak bisa menilai ya. Iya. Yang bisa menilai kan orang lain. Kalau Iya. saya pribadi saya kan nggak bisa menilai. Iya. Cuman melihat respon mereka ketika saya mengajar, alhamdulillah yang tadinya tidak senang. Ketika saya masuk, saya tanya mereka bahkan mencari-cari tahu dulu sebelum belajar. Wah luar biasa. Ini berarti pencapaian hasil pembelajarannya sukses. Nah, saya kembali ke Pak Rizky. Oh ya. Pak Rizky, biologi ini kan rentan ya, rentan untuk masalah tanda kutip pejantan dan betina. Iya. Biasa tuh paradigma orang di luar dari apalagi zaman sekarang nih pasti biologi lagi. Nah, urusan biologi tidak jauh dari pejantan dan betina. Nah, bagaimana antisipasinya? Sedangkan di sini putra semua, Pak. Untuk apabila ada hal-hal pertanyaan yang sekiranya menjurus itu bagaimana untuk antisipasinya untuk dari sisi biologi? Kalau saya sih kan memposisikan sama seperti Pak Rudi ya. Yes. Kita sebagai teman dulu. Jadi penjelasan berdasarkan teman itu dia akan lebih nyaman kan. Jadi ada beberapa penjelasan yang harus dijelaskan secara detail supaya mereka nggak nyari tahu pribadi. Oh Nah, gitu. yang banyak salah adalah mereka nyari tahu dan itu salah mencari tahunya. Oh. Makanya hal-hal kayak kenakalan remaja yang berkaitan tentang Iya, tanda kutip gitu ya. kata-kata itu biasanya sih karena
mereka nggak ada yang ngasih tahu, lalu mencari tahu sendiri Iya. dengan cara yang salah gitu. Sumber informasinya salah. Kayak contoh, kita nanya tentang hal kayak gitu kalau ke orang yang lebih bijaksana, Iya. pasti akan jawab dengan baik dan benar. Walaupun ada beberapa penggunaan kata yang memang harus sesuai apa adanya gitu kan. Iya betul. Seperti Iya. alat kelamin ya alat kelamin gitu kan. Kita Iya. nggak bisa nyebut diganti kata A, B, C, D. Nanti mereka nggak paham dengan maksudnya. Tapi nama alat kelamin itu disebutin. Kalau saya tidak menyebutkan, tapi pada saat awal kita sudah kesepakatan bahwa alat kelamin ini sebutan terbaiknya ini. Nggak dioralkan, nggak disebutkan. Ya, kayak kita lagi bahas materi alat kelamin laki-laki. Ah, Oke, alat kelamin laki-laki ini namanya ini, iya. bagian-bagiannya ini, tapi alangkah baiknya kita sebut dengan kata ini. Oh. Ada kata pengganti untuk memudahkan Nah, penghafalan. Oke. Terong Untuk, misalnya. untuk pencapaian hasil belajar biologinya itu dilihat dari indikator apa nih Pak? Sehingga dia suka dengan biologi atau enggak interest dengan biologi. Kalau untuk jadi suka atau enggak, saya belum bisa Melihat. ya, karena Iya. kan kalau menurut saya ya mereka suka semua gitu kan. Suka semua Dari ya. sudut pandang saya Iya. gitu. Tapi kalau yang saya lihat, saya berusaha di kelas memposisikan sebagai teman dan sama menjadikan mereka percaya dulu sama kita. Nah kalau dia udah percaya, dia kan mau nanya tuh. Dari mau nanya, baru kita kasih tahu hal-hal yang harus dipelajari dan kurang dari si anak tersebut apa. Akhirnya pelajar biologi jadi pelajaran yang disukain dari beberapa kelas. Masya Allah. Masya Allah. Biologi itu kan ilmu yang pelajari seluk-beluk kehidupan, benar gak sih? Betul. Saya dulu IPA juga soalnya. Betul. Masya Allah. Walaupun sebenarnya banyak yang nggak suka ya, Iya, karena hafalan. betul banget. Yang disukai itu cuma bab reproduksi, intinya gitu. Salah satu contoh saya. Ya. Saya guru IPA juga, Hah? IPA fisika kimia, tapi saya nggak suka biologi. Oh gitu. Kenapa nggak suka? Hafalannya Terlalu terlalu banyak. banyak hafalan bahasa Latin, itu yang menyusahkan. Kan tapi itu gak ada rumus rata-rata. Palingnya setahu saya biologi Iya. itu rumusnya antara X dan Y, benar ya? Gitu. Iya. Itu rumusnya yang biologi. Tapi kenapa Pak Rudi kok bisa lebih suka rumus yang ribet, ngitungin umpamanya ini air. Air ini Iya. terdiri dari H2O, hidrogen dan Oksigen. oksigen. H2 dan O. Ini Oh, dihitung H2 juga. sederhana. Kayaknya menurut saya untuk zaman sekarang yang serba cepat, ini kayaknya ilmuwan dulu nggak ada kerjaan gimana ya? Saya bilang sampai air aja dihitung ya. Ada kalium, umpamanya kedua, dihitung lagi hasilnya berapa? Aduh luar biasa nih sama. Ini kayaknya lebih cocokkan Pak Derajat yang ngajarin kimia ya. Lebih mendetail kayaknya. Masya Allah. Bukan, kita kebetulan saya dulu SMA-nya IPA, maka saya nyambung. Untuk biologi itu hafalannya luar biasa, banyak banget. Untuk kimia banyak banget. Saya waktu IPA aja itu biologi 3 jam, fisika 3 jam, itu udah stres, ya kan? Nah untuk parodi, kimia itu kan nggak jauh dari alat praktik, ya. Yang umpamanya unsur-unsur. Di pesantren Darul Ikhlas itu ada gak seperti itu? Jujur nih, Nggak apa-apa, jujur aja. jujur aja ya. Nah, Sebenarnya ada, betul. cuman alat-alat udah rusak. Oh gitu. Iya udah rusak. Kebetulan kita lagi mengadakan kembali. Jadi untuk sementara ini pembelajaran kimia kita hanya untuk lebih ke pembelajaran materi dan diskusi. Adapun materi yang berkaitan dengan praktek, bagaimana caranya supaya praktek itu berjalan tanpa harus ada alat-alat tersebut. Gimana tuh cara Rudi? Ya mensiasatinya aja terlebih dahulu. Apa aja bisa dijadikan sebagai alat praktek. Contohnya? Apa ya? Singkong. Singkong biologi. Itu kan biologi, betul. Apa? Saya perlu tahu masalahnya itu Untuk kan. kimia sebenarnya Betul. sebenarnya jujur ya, Nah. kimia itu sebenarnya belum ada praktek sama sekali. Nah, untuk mensiasatinya gimana? Hah? Ada apa namanya? Alternatif yang keduanya bagaimana? Supaya dia itu seolah-olah adalah praktik juga. Gitu. Lebih gimana ya ngarahinnya ya? Langsung aja. Ya, umpamanya kimia, di dalamnya ada soda. Iya. Nah, berarti harus ngambil Coca-Cola. Kayak Berarti gitu. itu langsung kan? Iya, langsung seperti Berarti itu. alternatifnya seperti itu, logika sederhananya. Nah, oke, terima kasih Pak Rudi. Kalau Pak Rizky nih, Iya. contoh di situ ada tanaman, ya kan? Kayak pokoknya ada stomata, ada seperti itu. Nah, bagaimana para santri untuk terjun langsung ke pokoknya tanaman hidroponik atau enggak tanaman yang lain?
Kalau untuk bahan praktek yang bisa dibilang dapat dilihat kasat mata Ya. dan ada di lingkungan, kita langsung terjun langsung. Langsung. Kebetulan Darlas ini kan tanamannya banyak ya. Dahsyat ya. Ya, jadi emang wilayah yang hijau kan. Iya. Jadi ya kita mau mempelajari. Contoh di kelas 8 kemarin ada materi tentang tumbuhan, Iya. bagian-bagian tumbuhan Oke. dan fungsinya. Ya kita tinggal turun cari pohon yang bagiannya lengkap. Kebetulan di sekitar ada pohon Ada. mangga, Ah, ya ada buah, ada bunga kan, ada batang, daun, akar. Nah itu jadi bahan praktek kita. Jadi mereka menganalisis secara langsung. Namun kalau seperti yang tadi Pak Derajat bilang kayak stomata dan lain-lain, Iya. itu kan tidak dapat dilihat dengan kasat mata. ah, Itu biasanya kita melihat dari bentuk video, betul. video yang sudah disiapkan. Ada mikroskop nggak di sini? Kebetulan kita punya tapi Rusak juga. rusak. Wah, ini perhatian khusus nih untuk untuk manajemen Darlika. Semoga suara-suara Bapak Guru kedua ini bisa diikuti. Oke, Tapi lanjut Pak Rizky. alat praktek nggak jadi masalah sih sebenarnya ya. Oh gitu. Karena kan kalau kita nggak tahu materinya, ya percuma praktek juga kan. Iya, Jadi ya harus tahu teorinya dulu intinya seperti itu. betul. Tapi kan sekarang orang lebih sistem pembelajaran lebih nangkep ya. Itu ke praktik. Nah, itu apalagi sekarang sudah namanya di era digital ya kan. Ada namanya multimedia. Lihat aja video. Jadi kalau teori, nah ini yang saya bingung nih, bagaimana cara nih Pak Rudi dan Pak Rizky mensiasatinya supaya pada saat pembelajaran teori itu tidak bosan. Silakan Pak Rizky. Kalau yang saya lihat ya Pak di sini ya, Hah? lebih cenderung ke cara penyampaian kita sih. Soalnya biologi di kelas SMA ya, Hah? kebetulan kita belum praktek. Iya. Dan itu karena kan bahan SMA itu agak sedikit perlengkapannya banyak ya untuk Iya. praktek. Dan kita belum punya bahannya, jadi belum mengadakan praktek. Tapi Iya. kalau penjelasan yang kita berikan secara detail dan rinci, ya detail dan rinci dan penjelasannya secara menyenangkan, Iya. dan di kelas itu pasti masuk Pak, Masih masuk. tanpa harus praktek ya. Oke, mungkin evaluasi siswa atau santri Pak Rizky yang evaluasi. Nah, Iya. di kelas yang evaluasi Pak Rizky siapa dari pihak Darlas? Kenapa? Yang evaluasi Pak Rizky siapa? Dia kepala sekolah. Kepala sekolah sama wakasek sih biasanya kan. Oke, pernah lihat nggak cara belajarnya Pak Rizky? Pernah ada beberapa ya yang saya lihat Pak Jujur Irfan, aja nggak apa? Pak Irfan sama Pak Imam pernah. Pak Irfan dan Ah ya, Pak Irfan kan wakil kepala sekolah juga Iya. apa ya? Siswa. Siswaan Progresnya Sama. oke ya? sama Pak Imam sebagai kapseknya. Oh pernah ya? Berarti udah tes berarti oke keren. Nah, Pak Rudi gimana untuk menghadapi supaya si santri itu nggak bosen gitu loh? Aduh kimia lagi, begini lagi. Hitungan gitu. Maunya tuh ada alatnya, ada gelas ukurnya, ada unsurnya. Saya mau bikin sampul, saya mau bikin ini. Gimana Pak Rudi? Sebenarnya sih untuk kimia sendiri, anak-anak tuh cenderung kalau saya ngajar lebih suka ke fisikanya. Kok bisa gitu? Iya, katanya Pak kalau Bapak ngajarin kimia tuh nggak sedetail fisika gitu. Ya langsung saya jujur aja spontan. Background saya memang di fisika kan pendidikannya. Tapi Sedangkan bisa kimia. Hah? saya cuma punya dasar. Ya, dasar. Istilahnya dasar waktu sekolah SMA karena IPA, dan di kuliah pun saya pernah belajar kimia dasar 1 dan 2. Untuk secara mendetail untuk kimia memang betul-betul nggak menguasai banget, tapi tahu dasarnya. Tahu ya? Iya. Cuma kalau untuk fisika, alhamdulillah. Berarti kesimpulannya adalah pesantren Darlika itu beruntung karena kenapa? Mempunyai guru-guru multi talent ya, masih muda tapi bisa mengajar lebih dari satu, dan juga bukan jenjang pendidikan yang diambil pada saat kuliah, dia mengajar jenjang pendidikan yang lain. Masya Allah luar biasa. Baik Pak Rizky dan Pak Rudi, nanti kita di selanjutnya kita akan ada tema berikutnya. Untuk saat ini terima kasih informasinya, Masya Allah luar biasa sekali. Semoga yang berhubungan dengan alat atau instrumen yang belum, semoga didengar oleh pimpinan saudara. Terima kasih Pak Rudi, Pak Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.